Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qala bani Adam bil ilmi wal amali ahla jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyul wa kitab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Hadirin hadirat sidang talab dan talabah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, marilah buat langkah yang pertama segenap barisan puja dengan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditah oleh Allah sampai di malam yang mulianya, mantan mencurahkan kepada kitanya nikmat iman dan nikmat Islam yang mudah-mudahan dengan adanya iman dan Islam yang mengingari hati kitanya, kitanya akan dapat pertolongan kepada orang-orang yang berbahagia putih dalam dunia yang fananya, dan mudah-mudahan pula akan berbahagia bahwa dia yang tahu kepada Allah nanti. Hadirin wasyid selalu bermengkotakan saling, marilah saban sehari kita saling mensajikan keharibaan pengulih alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah kali berhasil dengan sempurna membawa umat manusia dari lemah kepada hati Islamnya, dari alam yang menyembah Bata dan Isa kepada sebuah alam yang menyembah Allah yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wasyid selalu dan sahlan, marilah kita mensajikan kepada keluarga beliau dan sahabat beliau yang turut serta membantu perjuangan Rasulullah SAW, dan kepada Bandung segenap para alim ulama yang mana oleh para alim ulama menjadi penyambung lidah daripada Rasulullah SAW. Kata-kata kemuliaan kamu yang pertama sekali kepada wali beserta segenap keluarga beliau, mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan nikmat karunia berkah untuk beliau dan sekeluarganya, sehingga beliau menanggung oleh Allah untuk yaitu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat dalam yaitu satu syair yang sangat hakim yang diulungkan, yang bunyi syairnya, laula kana rabbi lam kuntu rabbi, jika tidak karena Tuhanku pastinya tidak akan pernah aku kenal akan Tuhanku. Tok wah yaitu boleh tadi sehingga penelitiannya katuri yaitu Allah, kata Allah mulia yaitu kedua musyidnya, dan bahkan taturi diri kita yang tersebab daripada itu. Mungkin seandainya tak kumpulkan yaitu miliar harta untuk tabalah jasa doknya kepada kita, pastinya akan berbeda. Oleh hal sendiri telah mengenal sebuah syair beliau,
Udah kali ana kal abdi liman ta'allama harfa wahidah. Lunyo layaknya sidro yaitu budak, sidro hafal bagi yaitu huruf-huruf yang diperoleh satu huruf. Jadi satu huruf manusia berhubungannya oleh ahli mengatakan rela itu menjadi hamba. Maksud daripada hamba adalah seandainya guru tersebut guru yaitu memerdekakannya, silakan. Ketika meridainya tanpa ada bantahan. Menansyid seandainya itu seorang guru yaitu babu budak dan itu pun silakan tanpa ada bantahan. Begitulah derajat yaitu guru yang guru yaitu Ali bin Abi Thalib. Menansyid kata-kata kemuliaan kamu kepada bantu dewan guru yang senantiasa menwali di sini, yang mana dengan jasa dolinya sehingga putaran yaitu roda belajar dan mengajar alhamdulillah sampai mengatur madang yaitu berjalan hingga yaitu malamnya malam perpisahan. Menunjuk kata-kata kemuliaan kamu kepada berbagai lingkup-lingkup para santriwan dan santriwati yang pasti takut ada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gede memanduka golongan oleh Allah dalam yaitu urun-urun yang meridai oleh Allah, urun yang lebih kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai takalan pejaman kabut laksa jaman nak menulis kitab yaitu matan takrib di waktu bismillah. Nah dengan itu nasabah hadis yang kuat di sini, hadis riwayat dari Imam Muslim. Quran kalimat man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Si berakasar oleh Allah Ta'ala akan lebih kebajikan kepada umurnya, lebih kebahagiaan kepada umurnya, maka orang tersebut akan dipermudah oleh Allah Ta'ala baik langkah ataupun perkara yang lain untuk memahami ilmu agama. Yakinlah tidak akan pernah yaitu jayanya Islam, yakinlah akan matinya Islam apabila yaitu urun-urun ahli Islam mereka itu jauh daripada alim ulama, jauh daripada ilmu yaitu agama. Sehingga itu dalam kitab-kitab la hayatul Islam illa bil ilmi, sekali-kali tidak akan pernah hidupnya agama Islam melainkan yaitu dengan adanya ilmu. Gedanya sebagai tentara Allah yang akan memperjuangkan yaitu agama Allah, sehingga yaitu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga berkekal kepada itu satu masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, para hadirin dan hadirat sidang talab dan balagah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya lenduan bila keadaan dari bersama yaitu wajib untuk disampaikan sepatah dua kata tausiah yang pastinya lenduan menyadari tentang masalah yaitu kata-kata tausiah ataupun ceramah. Lenduan bukanlah si gabung yang mahir di bidang yaitu menyampaikan kata-kata yang indah. Dan bila kita paham doa yaitu Tuhan yang melebihi daripada segala-galanya. Jadi kebahagiaan yang kita alami semua yang akan luput daripada doa itu Tuhan. Sehingga nanti cerita dalam satu kitab Sirah Syekh Muhammadin tentang ta'alim libatnya dengan sebab yaitu suatu bencana bagi manusia, sehingga libatnya tidak satu tempat untuk yang mengungsi karena guna Sirah Syekh yang layak tidak dengan yang beliau banyak yaitu murid-muridnya,
Bahawa dia dengar dan bermuridnya rejak kepada untuk iaitu menziarahi syekh tersebut. Akan tetapi nasirah iaitu nasirah muridnya yang oleh beliau hanya kepada menziarahi guru beliau, sehingga pada kalau guru beliaunya ditanya murid yang lain. Bahkan alasan tunggulah hanya biasa murid. Kita yang tak tahu, sehingga telah keputusan tidak bukan bak murid beliau dan murid tersebut pun telah kepada beliau. Dijawab di beliau. Hanya merubah menziarah gara-gara yaitu sibuk melayani yaitu maklum yang dimasyarakat. Putra kesulitannya berkah kata pada umum, tetapi hanya berkah pada ilmu. Berarti kan lanjut. Memang juga ridha Allah biridha walidain wa Allah biridha walidain. Ridha Allah tergantung ridhaan ibn syekh, dan akan tetapi murka Allah tergantung pula pada orang ibn syekh. Memang betul, akan tetapi ini berbahagia. Orang syekh ditanya, baik itu mak ditanya ataupun ayah ditanya, mereka itu cinta kepada kita, mereka sayang kepada kita, wajar. Maka karena ditanya adalah perhatian kepada mereka, ani buhati wajar. Mak ditanya berpelagi ditanya dengan susah ayah, wajar saya. Ayahnya juga demikian. Tetapi bicara gula ditanya tanpa ada hubungan darah, hanya hubungan satu. Tetapi oleh beliau rela kadang-kadang disayang ditanya melebihi daripada anak saudara sendiri. Maka oleh dari itu bicara ubena tunggu ubena ulama-ulama, beliau yaitu memposisikan gurunya tingkatan yang pertama, karena mereka mengenal kedua orang tuanya, mengenal yaitu rasulnya, dan mengenal yaitu Tuhannya sebab daripada gurunya. Jadi guru yang menjadi posisi yang pertama, yang sedangkan yaitu ayah dan mak ditanya yaitu posisi di guru itu. Karena apa? Sebab negaturi yaitu yang mak dengan sebab berjasa. Di arti kata, apabila seorang murid mereka itu hanya memuliakan yaitu orang tuanya, lupa kepada gurunya. Hati-hati kali seolah-olah kamalin dina kaituri lekor dan sebagainya, itu adalah sang jid kedua yang benar syarat malinnya mesti dengan irsyad ustaz, petunjuk daripada guru. Sehingga dalam sebuah syairnya, man ta'allama bi ghairi syaikhin fa syaitan syaikh. Si berangkasa yang diminta yaitu ilmu tanpa petunjuk daripada guru, hanya guru, maka syaitanlah guru bagi mereka. Maka dari itu berkah umurnya berkah karena umurnya kita yang menggunakan batu bajikan untuk melayani orang tua kita. Tetapi yakinlah kita tidak akan pernah memperoleh berkah pada ilmu kita. Tak malin kita ilmu kita tidak akan pernah yaitu diambil oleh orang lain. Karena orang ilmu ini icok ilmu ditanya bukan berarti Allah hebat yang lakukan, tetapi yakinlah ada peran doa yang lain. Doa guru kita, doa orang tua kita, itulah menjadi karamah yang pertama kesuksesan seorang anak, kesuksesan seorang murid dunia hingga tak kalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat sidang jemaah penutup yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malamnya kita bahas yaitu yang pertama sekali tentang masalah kita budaya manusia. Siapa saja, orang kaya ataupun orang di luar, semua kita pasti yaitu ingin memperoleh kebahagiaan. Mana pun boleh bahagia. Sehingga tak bangaikan manusia yang namanya doa satu jagat, semua kita bisa memahaminya.
Itu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang karena siapa dia menentunya mengiringi sembahyang maktubah membuatnya sampai-sampai ke doa tersebut. Akan tetapi kebanyakan oleh manusia, baiknya yang dalam daerah ataupun di luar daerah, mereka salah jalan, salah cara katanya untuk memperoleh kebahagiaan. Tak tuntut kebahagiaan bukan dengan sesuai tuntutan agama. Walhasil itu adalah kebahagiaan yang dia peroleh. Ada sebagian manusia yang mereka itu menduga kebahagiaan terletak pada harta dan sibuk minta harta. Mereka sibuk yaitu mencari menumpuk yaitu harta mereka. Yang padahal kadang-kadang harta yang dia mintanya bukan kita yang mencicipinya. Kan kita yang boleh hasil tapi orang lain. Contoh tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dicolek. Hanya anu yaitu tukar yang jelas segala kebaikan harta yang mereka tinggalkan mereka pergunakan di musyrikah harta katanya, di wakaf harta dan sebagainya, maka harta tersebut tidak bisa memberi manfaat kepada kita yang meninggalkan harta tersebut. Hanya diwakaf pada dunia. Akan tetapi yang kubut yang keburnya karena yaitu langsung berbalik yaitu fakta. Dia tanya tahu kepada Allah purmo yang laga hijau nego lako yang laga pastinya itu kawin lain asal bedanya yaitu milik daripada yaitu ulat tulung bedanya milik daripada tanah mandu hadirin berbahagia. Seandainya tak ukur kebahagiaan itu terletak yaitu pada harta maksudnya. Pastinya yang lebih bahagia bukanlah Nabi Musa alaihissalam. Pastinya yaitu Karun lebih bahagia dari Musa. Bahkan karena harta Karun luar biasa banyaknya. Jangankan kepada ukuran hartanya, kunci harta karun tersebut bahkan payah ubah dengan yaitu kendaraan yang baru. Akan tetapi tak kala Allah hanya dipilih yaitu karun untuk lebih kebahagiaan. Tetapi Allah dipilih Nabi Musa untuk kebahagiaan. Padahal Musa tidak memiliki harta sebesar umat. Dan tak kala nah juga manusia yang memikirkan letaknya kebahagiaannya bukan pada harta, tapi pada jabatan. Lebih-lebih yaitu pada ketika mereka pemilu yang sibuk yang putih mereka hitamkan, begitu pun sebaliknya tujuannya itu nak membuat jabatan yang padahal kadang-kadang tubuh budaya perdagangan mungkin payah, sulit kita pertanggungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Tiap-tiap kamu itu pemimpin dan tiap-tiap kamu akan Allah pinta pertanggungjawaban di atas apa saja yang kau pimpin. Dan nakulah nekat nih manusia untuk pimpin adalah seandainya tak ukur dengan kebahagiaan terletaknya yaitu pada jabatan, pastinya Namrudnya lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena memang Namrud memiliki kerajaan yang maha besar. Tapi tak kala Allah hanya dipilih yaitu Namrud untuk lebih kebahagiaan. Tetapi Allah lebih pilih Nabi Ibrahim yang padahal beliau adalah yaitu seorang rakyat jahat. Berarti kesimpulannya kebahagiaan letaknya pada Allah yang Allah tersebut akan lebih kepada orang yang sesuai dengan tuntutan yang kali yaitu ajarkan Rasulullah SAW. Para hadirin dan hadirat sidang jemaah berbahagia. Bagi orang-orang yang beriman, mereka meyakini kebahagiaan tidak terletak yaitu pada harta, begitu pun yaitu pada jabatan. Akan tetapi kebahagiaan yang hakiki dalam dunia adalah tak kalah tenteram jiwa,
dalam dunia, tidak gelisah, dan kebahagiaan di yaumil akhirat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala nabi selamat bukannya daripada neraka dan menetap dalam syurga. Sesuai dengan Al-Quran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Si berangkasa yang Allah itu selamat daripada yaitu neraka, yang sahabat saya yakini neraka adalah tempat yaitu paha dahsyat azabnya. Tidak ada seorang manusia sanggup mengukur bagaimana dahsyatnya azabnya neraka. Betul betul, luar biasa. Dan begitupun yaitu nikmat syurga. Si berangkasa yang Allah selamat daripada neraka dan Allah tanam daripada syurga, dialah mereka yang memperoleh yaitu kemenangan. Itulah kemenangan bagi orang yang beriman. Jadi cara agar kita yang manusia senang dalam dunia, Allah menerima kepada dirinya, dan pula senang di yaumil akhirat, Allah berselamat dengan dalam syurga, yaitu kita ikut aturan yang kali Allah yaitu kita pada dirinya. Aturan yang pertama adalah benar ilmu. Ilmu menjadi yaitu peran dasar untuk mencapai seorang manusia memperoleh yaitu kemenangan. Yakinlah tanpa ada ilmu, sekali-kali manusia tidak akan pernah memperoleh yaitu kebahagiaan. Menyenang urut, mendambakan jauh daripada neraka, dan yaitu ingin tamam kepada syurga, yang padahal tanpa melalui proses daripada ilmu yang disebutkan al-junun. Gila itu macam-macam. Itu termasuk daripada orang gila. Jadi hadirin berbahagia. Tentang masalah orang yang berilmu, jangankan betanya manusia, Allah sendiri memang lebih mulia, lebih martabat kepada orang-orang yang berilmu. Dengan oleh Allah, Inna Allaha yarfa'ul ilma wal amal darajat. Sesungguhnya Allah akan lebih tinggi martabat pangkat orang-orang yang berilmu beserta yang beramal akan pada derajat daripada yaitu orang-orang yang jahil. Hadirin berbahagia, lebih kalian tentang masalah kelebihan orang yang berilmu di atas yaitu orang-orang yang jahil. Ilmu menjadi suatu permata, suatu berlian, sehingga walaupun susah, walaupun bahkan memang mahal, ilmu tersebut mesti yaitu kita capai. Memang susah. Jangankan yaitu masalah ilmu yang dapat membahagiakan manusia dalam dunia dan di akhirat, ke masalah yaitu dunia mantap, banyak manusia mengorbankan apa saja. Dumpu itu. Itu tidak legal, ide legal dan sebagainya rela. Getanya yaitu terima, padahal hanya untuk memperoleh kebahagiaan sementara. Siat atau kebahagiaan. Tentang masalah ilmu dapat membuat kita bahagia selama-lamanya. Bahkan kadang-kadang ada yang manusia antar itu. Bahkan bukan hanya saja kita, orang yang berilmu tersebut akan sanggup memberi manfaat bukan hanya kepada diri kita sendiri, akan tetapi kepada keluarga kita akan memperoleh manfaat. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang tentang masalah kelebihan ilmu yang ditulis dalam kitab Taklim, yaitu Taklim. Contoh kekeli Ali di sini, kekeli Ali. Ibarat Ali adalah seorang sahabat Nabi sekaligus memang ulama yang sangat faqih, ulama yang sangat alim pada masa Rasulullah. Sehingga Rasulullah ana madinatul ilmi, saya ini gudang ilmu.
Yang sedangkan Ali adalah wa Ali babuha. Ali itu menjadi pintunya. Arti kata seandainya kita tajuk itu ilmu hebat Nabi, maka wajib kita buka daripada Ali bin Abi Thalib. Sudah dikenali di sini. Radina kismatal jabbari fina lana ilmu wal a'da'i malun. Rida kamu rida di atas pemberian jabbar, pemberian Allah untuk kamu, yaitu ilmu, dan untuk musuh-musuh kamu harta. Yang dimaksud di sini, seandainya pun Allah mengambil semua kenikmatan duniawi, Ali tidak merasa keberatan. Ada masalah. Rida Ali Allah negeri sapu tentang masalah yaitu dunia, akan tetapi Allah gebi yaitu masalah ilmu. Maka karena memang fa innal mala yafni angkari wa innal ilma yabqi la yazil. Karena bicara yaitu ilmu yabqi, kekal selama-lamanya, selalu. Dan sedangkan yaitu harta tersebut akan yaitu binasa dengan yaitu cepat. Sehingga banyak yaitu keutamaan kelebihan ilmu daripada yaitu harta. Di antara lain yaitu al-ilmu dahri suka wal malu tahrisuhu. Ilmu itu dapat menjaga kita. Karena berbicara berbuat maksiat, polisi, pengacara dan sebagainya tidak sanggup mengawas kita 24 jam. Tapi dengan ada ilmu tersebut dapat membawa kita kepada aturan-aturan normal agama. Ilmu akan menjaga kita. Akan tetapi yaitu harta kita lah yang akan yaitu menjaganya. Ini lalu betul. Wal ilmu nafi'u yahsulu bi husni zikr. Ilmu yang bermanfaat dapat menghasilkan kepada orang yang punya ilmu tersebut yaitu bagus sebutan. Jadi apabila dia bermanfaat kepada dengannya, bahwa dia pasti akan disebut dengan sebutan yang manis-manis, yang enggak oleh manusia yang lain. Begitupun maka orang pada Allah Subhanahu wa taala, nama harum tersebut pasti akan disebut-sebut oleh manusia. Nyata kalanya ulama-ulama terdahulunya, Aulia Dawali, puluhan tahun tak kembali kepada Allah. Menasihkan perkara kita menceritakan Imam An-Nawawi, Imam Rafi'i, sama-sama seolah-olah masih hidup. Padahal mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Letakkan yaitu kemuliaan ilmu yang Allah berikan kepada yaitu mereka-mereka punya ilmu. Jadi cara tadi dibuta amalkan. Karena al-ilmu bila amalin kasajarin bila amal. Ilmu yang tidak diamalkan seperti yaitu orang kaya tidak berbuah, orang bermanfaat. Walaupun disebutkan al-ilmu mahabbatullah walau kana fasikan, wal jahil Allah walau kana abidan. Orang yang berilmu itu adalah kasihnya Allah, sekalipun ada ia yaitu masih, tapi kurang bermanfaat. Sedangkan orang bodoh itu adalah musuh Allah walaupun dia abid. Yang bagusnya ilmu yang telah kita miliki yaitu kita amalkan. Hadirin sidang talak dan talak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan pernah bosan berdoa dan biarkanlah doa begini merasa hina pandangan biarkan hina. Jadi Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kasih-kasihnya. Duduk di dia, nanginya dia pasti akan terasa itu kesenangan-kesenangan. Yang kita lakukan sini duduk ayat
susu bagi itu kan hanya sokan bagian dari nafkah dari ada sokan. Bagaimana makanya bicaranya anda tidak akan kita muda mati lakukan hal ini karena ini berumah saja sehingga beberapa orang yang termasuk negara haji mutahibah fa'azim umatubah hina aku tak kalah menuntut nantinya pasti akan mulia tak kalah menuntut oleh manusia jika menghindari beda orang sana kapra awal tak ledeyo tak peraya iaitu mengenai passion itu luar biasa akan tetapi kadang-kadang ilmu mudanya kurang ilmu yang lemah tetapi pun mudanya luar biasa nyan baca jatuh ni seolah-olah menyahana baca itu biru yang tu ijayah tu hendak besok sudah bergaya maka yakinlah ilmu tidak akan pernah yaitu kita miliki seandainya dari awal yang penimang passion daripada ilmu dia maka yakinlah ilmu tersebut akan hilang daripada kita tapi dibaca biarkanlah itu dunia menghina kita ia akan menghina apa ini badan apa tapi nantinya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan man qasadallah la yukhayyibu kasad mereka-mereka yang mengkasat yaitu kepada Allah Ta'ala maka oleh Allah Ta'ala tidak akan yaitu pernah menyia-nyiakan kasat mereka itu dan terkadang menemukan kata paling ta'ala akhul ilmi hayyul khalidul ba'da mautihi orang yang mengilminya hidup yang kekal abadi walaupun mereka yaitu sudah kembali kepada Allah pada makna juga nama mereka akan senantiasa disebut-sebut oleh manusia bahkan manfaat ilmu mereka akan senantiasa menyinari kehidupan manusia wa awsa'uhu tahta turabi rabim yang padahal tubuh mereka itu di bawah tanah itu sudah menjadi tulang belulang akan tetapi manfaat ilmu mereka itu akan senantiasa menyinari kehidupan manusia sedangkan kekurangan hukum yang bangan wazul jahli maitun wa huwa yamshi ala thara sedangkan yaitu orang yang jahil mereka sudah mati yang padahal mereka masih berjalan-jalan di atas yaitu bumi yazunnu minal hayat wa huwa qadim yang didugakan mereka itu masih hidup yang padahal hakikatnya mereka telah kembali kepada Allah jadi orang matinya orang yang jahilnya sebelum dia itu kembali kepada Allah mereka itu seolah-olah kembali kepada Allah arti katanya bermanfaat kepada manusia dan bahkan berkata orang yang mati lebih baik daripada itu orang yang jahil yang mati karena bicara orang yang matinya tidak memberi yaitu mudarat kepada manusia akan tetapi efek segala itu keburukan kefasikan dalam dunia itu semua daripada yaitu waktu kejahilan hadirin sidang jamaah yang berbahagia letakkan di sini tentang masalah yaitu kelebihan-kelebihan ilmu dan terala ilmu di sini kekelih syekh yaitu Muhammadin Baladaya idil ilmu a'la ratabati fil maraib orang yang berilmu itu memang tinggi martabatnya memang kuat ilmi bicara ulama-ulama itu memang ada kelayakannya bukan gara-gara memang dibelakang oleh manusia bukan memang titel ilmu yang ada pada mereka sehingga oleh Allah Ta'ala mengilhamkan hati manusia untuk memuliakan manusia idil ilmu a'la ratabatil fil maraib akan tetapi yaitu mereka wa min dunihi adzul ula fil mawaqib akan tetapi orang-orang yang mulia padahal bukan dengan ilmu cuma gara banyak anak buah tak kalau presiden di Indonesia mulia itu ada masanya 5 tahun kadang dia bilang 10 tahun begitupun wali kota mulia mereka gara-gara masih berjabatan
tengah nak jabatan maka mulia. Akan tetapi sehingga awak yang mari jabatan, mereka akan hina. Beda orang yang berilmu. Karena dia bicara profesi yang akan pensiun, yaitu profesi ulama. Ulama tidak pernah pensiun. Bahkan makin tua harganya, insya Allah, oleh manusia, yaitu makin memuliakan yaitu kita. Menyelamatkan di sini. Huwa nurul nurin yahdi alal amal. Ilmu itu menjadi suatu cahaya daripada tiap-tiap cahaya yang dapat menunjuki daripada kebutaan. Ada kata ilmu menjadi penerang. Bahwa ketika manusia akan kegelapan, ilmu akan menjadi yaitu penerang kita. Sedangkan wazul jahli marra dahli bainal ghayatin. Sedangkan orang-orang yang bodoh itu, mereka akan senantiasa berjalan dalam kegelapan. Urutannya bijak dalam kegelapan, tapi mereka tidak menyadarinya. Maka dari itu, lebih harapkan kepada para santriwan dan santriwati, jangan pernah menyia-nyiakan yaitu himmah semangat muda dan karena yakinlah masa muda tidak akan pernah yaitu kembali. Dunale kayak orang-orang yang menyesal, yang kata Tuhan menyesal, ingin mencari ilmu kembali, yang mereka mencita-citakan agar Allah memberikan mereka hidup muda kembali, yang padahal cita-cita mereka tidak akan pernah terjadi. Sesuai dengan kitab contoh, kita wamil, contoh tamat ini tidak mungkin diceritakan, tidak mungkin akan pernah terjadi. Laita syababa ya'udu yawman. Tidak akan mungkin yaitu masa muda itu yang kembali pada suatu hari. Kita yang masa muda dalam beliau tanggungjawab nafkah menanduli unsyi dan bajet menandang urut ijab menandang urut menansi terkawal santriwati yang belum nak anak belum nak suami yang bertarakan legu yang kita mudah mandang yaitu untuk dia cerita. Maka dari itu jangan pernah kita sia-siakan, karena penyesalan yang akan datang pada suatu hari. Paling kurangnya dari kanyo tajak buknya benda dua buklah. Yang pertama buklah kunut. Tahu kita tatuli Allah ilmu tauhid secara seksama, dapat ilmu fikih untuk kita beribadah kepada Allah. Kamu nak ilmu tasawuf untuk tajak ibadah dengannya, dan tulangnya sanggup beglah dua beglah saja, beglah kedua dan beglah beglah. Mudah-mudahan yang akan termasuk untuk ini berhati. Dan yang kedua yaitu untuk nak selamat daripada neraka dan surga, yang punya ilmu, yang kedua punya beramal, tak amalkan. Sedikit ilmu yang kita peroleh, kita amalkan, itu lebih baik daripada jutaan ilmu yang kita peroleh tidak kita amalkan. Jangan memandang yaitu ibadah itu kecil, karena kadang-kadang di sana letak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak sepilih. Semua yang itu sunnah, puasa ilmu Khamis yang sunnah dan sebagainya tak sepilih. Karena kadang-kadang di sana terletak ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuaknya dalam surga. Begitu pun jangan kita sepilihkan itu dosa-dosa. Kita sepilihkan dosa ubud dengan dia. Karena itu dosa ubud, tetapi ingatlah siapa yang kita lakar. Zat yang maha besar, yang maha kahar. Kadang-kadang dengan terbunuh dosa ubudnya oleh Allah Ta'ala gumurkai hidayah dan kuat yaitu hidayah gubernur surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi guna ilmu yakin dia menuntut sementara nawateh, sementara nasuh pimpin dan sebagainya, karena susah. Minta kamu keluarga lam buat pegangannya. Suami itu yaitu seorang guru, seorang guru, okeylah dipimpin dia. Cuma kadang-kadang oleh Allah Ta'ala bicara ini, bila uji dia lebih suaminya kaplak kepegangan. Jangankan dia menjadi imam kita, makmum dapat pakai. Bagaimana? Maka dari itu dia pernah sia-siakan diri.
menajib, tanya untuk minta ilmu, guna komitmen. Jangan pernah kita sia-siakan waktu kepada yang tidak perlu. Bela dengan waktu kata menyeem dan sebagainya. Tapi fokus. Karena ada pihak yang akan Tuhan, ia gampang pihak. Sang-sang bang tapi dah ada yang baru sah. Ada pihak Tuhan. Furtanya ikut dia si puan ikut. Kenapa dia ikut jamu? Lu ikut dia ikut dong. Mata belasan tahun. Sekitar 15 tahun berapa? Ikut lega si puan. Jadi kalau dia tanya kaya itu pada orang ada kalian itu. Si puaya, kamu pasti ayah. Hanya sih. Lenyang bentuk kartu pakai si poni. Ada. Arti kata umur yang ibarat lagi kepada batin. Kita pergunakan kepada kebajikan ataupun tidak. Tak ada musibah punya kepada kebajikan ataupun anak yang diletakkan kami. Dan yang dilakukan dengan musibah sebentar. Maka jangan pernah yaitu kita sia-sia. Maka dari itu yakinlah berjanji Allah. Mengumumkan kafir dengan Allah bila sepi dan sebagainya. Pulang budaya pada kekasih-kekasih. Pada kendaraan. Ikut di pejabat pemerintah ya jelas. Gaji Pak pemerintah. Legal dan pejabat Allah pastinya dia itu gaji dia Allah. Pemerintah nak kasih nama dan sebagainya. Sedangkan Allah zat yang maha kaya. Makanya jangan ragu. Duduk dia. Yang nama ku yang nikmati dia udah endaku, dia buatkan dia. Tapi ada masanya. Baik legalnya bagaimana? Apa yang kami tak kemudahan? Dibaca biarkan dari Allah punya hasil tu talimat, hasil tu maklumat. Di baik raya ini ada masanya. Dia awak dia kasih ilmu dan sebagainya. Anak yang manusia apa pun dia berdaya. Dengan ilmu tersebut langsung Allah lebih tinggi martabat kita itu dan kemudian manusia pastinya akan tunduk kepada dunia. Hadirin yang berbahagia, sedangkan yang itu nak berbahagia dalam dunia dan berbahagia di akhirat, yaitu berikhlas ibadah. Ibadah sedikit yaitu yang nak ikhlas, lebih yaitu nak harga di hadapan Allah Taala daripada ibadah tanpa ada ikhlas. Kalau dalam kitab hadisnya di kitab Tangkihan itu kan, al-ibadatu amiyatun yaitu walau suruh mukhlisun. Ibadah itu telanjang. Hanya harga, layaknya manusia tiada harganya tanpa ada pakaian menutup aurat. Begitu ibadah. Yang sedangkan pakaian ibadah tersebut adalah ikhlas. Jadi ibadah yang sedikit dengan ikhlas tulus kepada Allah itu lebih bermakna daripada ibadah hanya ikhlas. Yang sedangkan bicara dengan ilmunya apa yang anda ikhlas? Tak ilmu mudah cari ikhlas. Ibadah kita tanamkan pemantauan kebaikan yang tiada hulu yang memang fasilitas semuanya Allah berikan. Eka sembahyang, eka puasa, eka ibu dan sebagainya. Tenaga itu siapa yang memberikannya? Tenaga Allah berikan, tubuh sehat Allah berikan. Tak pergunakan bagi Allah Ta'ala ibadah ikhlas karena bukan penyakit. Nyalakan cara terlakukan agar beliau ikhlas tak ibadah. Yakinkan dalam hati kita manfaat fasilitas yang dapat kita yang pinjaman Allah yang berikan dan terpergunakan oleh Allah sehingga lebih hati mulia karena memang yang bukan punya kita tapi itu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat kami sampaikan. Pastinya di sana sini banyak kekurangan daripada kelebihan. Sebagai kesimpulannya, untuk memperoleh kebahagiaan dalam dunia dan kebahagiaan akhirat yang pertama sekali yaitu benar.
yang ilmunya pastinya akan mungkin terbutuh, pasti ilmu butuh hati. Dan untuk ilmu pun hanya benar-benar butuh dengan yaitu keyakinan, bersih syarat-syarat. Dan yang kedua, bahwa yang ilmu benar-benar bekas sudah kita amalkan untuk diri kita, dan bila mampu perintahkan kepada yang lainnya. Paling kurangnya yaitu keluarga kita, nah abang adik, kita sampaikan dengan lemah lembut. Wad'u ila sabili rabbikum bil mau'izatil hasanah. Sampaikan olehmu yang hak daripada agama kepada manusia dengan lemah lembut, biasa. Baik najib baju ini mana kok salah dan sebagainya. Mana kok abang neraka dan sebagainya. Seolah-olah yang nerakanya memang bedanya untuk jadi panitia aja. Jangan demikian. Karena belum tentu orang yang kita cemukan gara-gara dosanya itu lebih itu buruk daripada kita. Kadang-kadang hanya lebih buruk daripada buruknya. Maka seandainya akan sampai yang haknya itu dengan lemah lembut, penuh dengan kebijaksanaan, baik berangkat. Lebih-lebih hidupnya menjadi cermin. Baik tahu orang gede saya salah madu neraka dan sebagainya. Jadi ada caranya mengajak dengan penuh kebijaksanaan dan sebagainya. Hanya mungkin dengan kita kamu bicara pelan-pelan apa? Kamu memang ada mungkin biarkanlah ada masanya. Setelah itu ikhlas, belajar ikhlas. Jadi nyawa memandang lebih kurang dari kehidupan sebagai keberkahan. Kita berkata lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Taala juga yang sampai tempat yang mulia yang lagi lupa. Mudah-mudahan dalam surga Allah ulang lagi lupa. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وعند الوفاة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل خير الأيام يوم نلقاك وأنت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والوالدين وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولأمهاتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا من أهل البدعات والضلالة. اللهم اجعل صلاتنا صلاة مقبولة ولا تجعل صلاتنا صلاة مردودة. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أتم أجرنا بحسن الخاتمات والسعادة ولا تتم أجرنا بسوء الخاتمات والشقاوة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع شقيا ولا محروما. اللهم يا رب البيت العتيق أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا من النار. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم نعوذ بك بالعلم لا ينفع وبقلب لا يخشع وبنفس لا يشبع وبعمل لا يرفع وبدعاء لا يسمع. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طلب علمك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. اللهم انصرنا يا نصار فإنك خير الناصرين، وافتح لنا يا فتاح فإنك خير الفاتحين، وارحمنا يا رحمن فإنك خير الراحمين، واغفر لنا يا غفار فإنك خير الغافرين، وارزقنا يا رزاق فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا الدنيا عند انتهاء آجلنا قولا لا إله إلا الله. اللهم أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا جنة مع الإيمان. اللهم صبر لنا مع الإيمان وأخرج لنا من الدنيا مع الإيمان وخدم لنا من الجن مع الإيمان. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم معرفاتنا برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من عبادك الخاسرين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا ربي مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم
منا ومنكم تقبل الله.